Disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin 22 Juni, Pak Ugro. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan, karena upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya, kalau ada upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Nah, jadi penyidikan ini sudah selesai, sudah dilimpahkan tahap pertama kepada kejaksaan, pengendali perkara sudah jaksa, dan sudah dinyatakan P21 katanya tanggal 30 April 2026. Berarti ini sudah mendekati pelimpahan tahap kedua. Seharusnya pelimpahan tahap kedua itu dilakukan 14 hari setelah tanggal 30 April. Kali itu taat asas pada pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2026. Mantan Wakapolri Ugroseno menanggapi tudingan dari pihak kepolisian yang menyebut dirinya menghalangi proses penyidikan terhadap Roy Suryo. Menurut Ugroseno, tudingan tersebut tidak berdasar karena proses penyidikan telah dinyatakan selesai sejak 30 April lalu. Dengan selesainya tahap penyidikan, kewenangan penanganan perkara telah beralih kepada pihak kejaksaan. Ugroseno menjelaskan bahwa saat peristiwa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terjadi, Roy Suryo berada dalam status pasien yang sedang menjalani perawatan medis. Karena itu, keputusan mengenai apakah seseorang harus menjalani rawat inap atau tidak sepenuhnya merupakan kewenangan dokter yang menangani pasien, bukan aparat penegak hukum. Jadi saya katakan, kalau katakan intervensi cawe-cawe, enggak. Saya sebagai seorang pernah dinas di kepolisian, ya memberikan semacam nasihat, advice. Kalau tidak diikuti nggak ada masalah, bukan dipaksakan. Misalnya gini, saya datangi Kapolda, saya datangi di Reskrim, enggak. Saya kan melihat kondisi di lapangan seperti itu, jadi saya sekedar. Pak Ugro kemarin hadir di sana? Hadir, saya hadir. Bertemu dengan penyidik? Ketemu saya. Oke, diskusi apa yang terjadi, Ya, Pak? ini begini, menurut ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, setiap seseorang yang akan ditahan, itu di pasal, kalau nggak salah pasal 20 ya salah, atau saya salah, itu harus mendapatkan pemeriksaan dokter dulu. Ya, jadi kalau misalnya setelah ditahan, diperiksa dokter, itu kan rutan itu pedomannya Undang-Undang Pemasyarakatan, bukan Undang-Undang Kepolisian di situ. Jadi harusnya diperiksa sebelum masuk ke tahanan. Nah, makanya saya sarankan dong, ini ada apa lagi mau diperiksa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Kan harusnya diperiksa cukup dokter dari Polda Metro, cukup seperti itu sudah ada kan di situ. Jadi kalau tetap dipaksakan ke mana, ke bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ya silakan, saya tidak bisa menghambat. Ia menegaskan bahwa aparat tidak dapat secara sepihak mengabaikan pertimbangan medis dan langsung membawa pasien keluar dari rumah sakit tanpa memperhatikan rekomendasi dokter. Menurut Ugroseno, penghormatan terhadap prosedur medis merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak warga negara, termasuk tersangka dalam proses hukum. Ia menilai, aparat harus berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan mempertimbangkan kondisi pasien secara objektif sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Karena itu, kehadirannya di rumah sakit saat itu bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi maupun pelanggaran prosedur yang dapat menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Tapi saya katakan sekali lagi, kadang-kadang orang lupa bahwa Tuhan itu tidak tidur, ya kan? Begitu masuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tidak ada yang mempengaruhi. Dokter melihat ada gangguan, misalnya yang saya ketemukan saya mendapat penjelasan dari dokter pada Mas Roy waktu itu, kadar gula darahnya naik situ. Dokter Tifa juga seperti itu. Nah, terus rekomendasi dokter, bukan permintaan penasihat hukum, bukan. Rekomendasi dokter harus dirawat inap. Jadi yang merekomendasikan tuh dokter, ya menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Makanya di Indonesia itu yang ada cuma Hakim Agung, Jaksa Agung, Polisi Agung tidak ada. Polisi Agung itu Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan melalui petunjuk melalui dokter tadi. Kalau orang nggak percaya silakan. Tapi saya juga kaget. Kenapa dokter merekomendasikan seperti itu? Kalau dokter merekomendasikan ini Pak Roy Suryo bisa dibawa ke Polda, malam itu dibawa ke Polda. Tapi kalau dokter merekomendasikan harus rawat inap, ya rawat inap seperti itu. Makanya di situ berlaku Undang-Undang Kesehatan. Jadi undang-undang cukup banyak seperti itu. Jadi saya belajar, saya berikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak dikatakan cawe-cawe intervensi. Nggak ada buat apa, udah pensiun. Nggak usah lah, nggak dipangkat komjen itu udah selesai. Saya nggak pakai itu juga. Otak saya tidak pernah berpangkat komjen. Tapi nurani saya gunakan sebagai polisi yang pernah berpangkat komjen, itu aja. Oke. Kalau intervensi, saya kira
lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat, ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Kepolisian menegaskan bahwa proses penahanan terhadap Roy Suryo dilakukan secara profesional dan tidak berada di bawah intervensi pihak manapun. Menurut pihak kepolisian, seluruh tahapan penanganan perkara telah dijalankan sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meski demikian, kepolisian mengungkapkan adanya dugaan upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang mantan pejabat tinggi Polri. Dalam keterangannya, polisi tidak menyebutkan identitas sosok yang dimaksud, namun pernyataan tersebut memicu berbagai spekulasi di ruang publik mengenai siapa pihak yang sedang disorot oleh penyidik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Kepolisian menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk menjalankan proses penyidikan secara independen dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Oleh karena itu, segala bentuk tekanan maupun upaya yang berpotensi menghambat proses hukum akan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Lebih lanjut, pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, hingga penetapan langkah-langkah hukum lainnya. Karena itu, mereka menolak anggapan bahwa proses yang berjalan dilakukan sewenang-wenang atau di luar koridor hukum. Kepolisian juga meminta pihak Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya untuk memanfaatkan seluruh mekanisme hukum yang telah tersedia apabila terdapat keberatan terhadap tindakan penyidik. Menurut polisi, sistem peradilan Indonesia telah menyediakan berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan suatu proses maupun keputusan hukum. Mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrim 2 orang perwira pertama. Saya tanya, saya ajak dialog, saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrimum untuk pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, akhirnya surat itu dibikin oleh penasihat hukum
karena tidak ada komputer itu ditulis tangan dan dikirim ke Dirkrimum. Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif, saya purnawirawan Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri, tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrimum setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrimum menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Sementara itu di tempat terpisah, mantan Wakapolri Ugroseno menceritakan suasana yang terjadi saat Roy Suryo hendak dijemput oleh penyidik di Rumah Sakit Polri. Menurut keterangannya, sempat terjadi perdebatan dan adu argumen antara pihak yang mendampingi Roy Suryo dengan aparat yang akan melaksanakan penjemputan. Ugroseno menjelaskan bahwa dirinya mengingatkan pentingnya mengakomodasi HA tersangka dalam setiap tahapan proses hukum. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan. Namun pada saat yang sama, aparat juga wajib memastikan bahwa hak-hak yang dijamin oleh hukum dan prinsip hak asasi manusia tetap dihormati. Mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa ya, saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrimum, 2 orang perwira pertama. Saya tanya, ya, saya ajak dialog. Saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrimum untuk pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, akhirnya surat itu dibikin oleh penasihat hukum karena tidak ada komputer itu ditulis tangan dan dikirim ke Dirkrimum. Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif, saya purnawirawan Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri, tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrimum setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrimum menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Ia menegaskan bahwa keberatan yang disampaikannya bukan untuk menghalangi proses hukum, melainkan untuk memastikan seluruh prosedur dijalankan secara proporsional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Ugroseno, kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Mantan Wakapolri tersebut juga mengaku menyayangkan respon yang diterimanya dari sejumlah aparat di lokasi. Sebagai mantan perwira tinggi Polri yang pernah bertugas di institusi yang sama, ia berharap pandangan dan masukan yang disampaikannya dapat didengar sebagai bagian dari diskusi mengenai penerapan prosedur hukum. Ugroseno menilai bahwa perbedaan pendapat dalam memahami suatu prosedur seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan saling menghormati. Ia mengaku prihatin karena merasa nasihat yang disampaikannya terkait prosedur hukum terhadap Roy Suryo tidak mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan. Meskipun demikian, Ugroseno menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan prinsip-prinsip hukum, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar penanganan perkara tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Kalau gitu, Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrimum. Loh, kamu memerintahkan saya, tunggu aja. Kamu kan Pak punya hak untuk menentukan, mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah dipaksa-paksa ya, saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara tama, memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya sekarang masih dinas aktif. Nah, akhirnya saya tanya sama Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah
penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice, Egy Sujana dan Damiari Lubis. Sehingga saya yakin bahwa memang ya penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tifa dan Roy diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak memihak dan tidak menghormati hak asasi manusia seperti itu. Jadi saya katakan polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Dijawab, oh kami tidak menggunakan nurani Pak, kami menggunakan keputusan dari pimpinan kami bawa ini segera. Loh, karena saya nggak dianggap, saya juga merasa ya udahlah kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang ya udah silakan itu laksanakan itu hak kamu seperti itu. Jadi ya kekecewaan kita ini terhadap perwira-perwira Polri yang masih aktif, terutama penyidik ini, ya arogansi itu kenapa harus tetap dibangun ya? Padahal sejak hukum acara pidana nomor 881, sekarang hukum acara pidana sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ternyata itu sudah tidak dihormati. Sekali lagi saya tekankan, hak-hak tersangka sampaikan di depan, bukan tidak disampaikan, itu tidak dianggap ya. Itulah kondisi penegakan hukum khususnya dari tingkat penyidikan yang terjadi sampai saat ini.